Ya, eh, tema kajian kita pada hari ini adalah tentang jihadun nafas, jihad untuk melawan diri sendiri sebagai salah satu pilar utama atau ajaran utama dalam Islam, di mana hal ini ditegaskan salah satunya dalam ayat Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Utamanya dari setiap umat yang beriman, hamba Allah Subhanahu wa taala, penjagaan yang utama adalah penjagaan kepada dirinya sendiri. Baru kemudian dia menjaga keluarganya, dan setelah itu dia kemudian menjaga lingkungan yang lebih luas dan lebih luas lagi masyarakatnya dari api neraka. Tapi yang utama dan pertama adalah penjagaan itu kepada dirinya sendiri. Sehingga seluruh ulama sepakat bahwa kita tidak akan pernah bisa menjaga lingkup yang lebih luas, baik itu keluarga, RT, RW, masyarakat, negara, bahkan dunia, kalau kita tidak selesai dengan diri kita sendiri. Oleh karena itu, penjagaan terhadap diri sendiri menjadi hal yang pertama dan utama dalam Islam untuk kemudian melanjutkan misi kita untuk berdakwah kepada keluarga kita, kepada masyarakat, dan lain sebagainya. Namun sebelumnya, seperti biasa kemarin ketika Isra Mi'raj, kita mengambil keberkahan dari peristiwa Mi'raj dengan membuka pembahasan kita dengan tema Mi'rajnya Nabi pada hari ini, karena kebetulan besok adalah 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan kita. Saya ingin membuka pembahasan untuk mengambil keberkahan dari kemerdekaan kita besok, dari 17. Jadi sebenarnya ada 3/17 yang harus kita pegang teguh sebagai upaya bagi kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Kalau 17 ini kita pegang, selesai urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. 17 pertama adalah 17 rakaat sehari, yaitu sholat. Karena as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiangnya agama, sehingga segala sesuatu yang terkait dengan agama, tiangnya itu adalah sholat. Dan sholat itu yang akan pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di akhirat, kata Nabi Muhammad dalam salah satu hadisnya. Sehingga kalau sholatnya belum selesai, orang kemudian tidak akan dilanjutkan hisabnya dengan amalan-amalan lainnya. Ibarat kata sudah su'ul khatimah di awal, setelah di akhirat kelak, di akhir hidupnya, dan kemudian di awal penghitungannya sudah buruk nilainya. Karena itu sholat menjadi sesuatu yang utama bagi kita untuk kita jaga, dan dengan kita menjaga sholat, maka sholat itu yang kemudian akan menjaga kita dalam kehidupan kita, baik itu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala maupun hubungannya dengan sesama manusia. Kemudian 17 yang kedua adalah 17 Ramadan, yaitu hari diturunkannya Al-Quran, Nuzulul Quran, 17 Ramadan, hari awal diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad secara bertahap. Kalau kita berpegang kepada Al-Quran, maka selesai semua urusan-urusan kita, baik urusan kita kepada Allah maupun urusan kita kepada sesama manusia. Dan 17 yang ketiga adalah 17 Agustus 1945, yaitu hari kemerdekaan kita. Karena itu adalah sunnahnya Nabi Muhammad SAW, bagaimana dalam berbagai hadis Nabi menunjukkan kecintaannya kepada Makkah ketika Nabi harus hijrah ke Madinah, dan kecintaannya kepada Madinah ketika Nabi harus kembali ke Makkah. Ada banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang itu. Maka jika 3/17 ini menjadi pegangan dalam hidup kita, insya Allah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang selamat di dunia dan di akhirat kelak. Nah, memasuki tema kita pada subuh kali ini adalah tentang jihadun nafas. Hadis tentang jihadun nafas ini salah satu yang paling populer adalah disampaikan oleh Nabi setelah Nabi pulang dari perang Khandaq atau perang Ahzab. Perang yang sangat besar
yang begitu melelahkan, karena umat Islam harus mengeluarkan banyak pasukan, tenaga, dan lain sebagainya untuk menghadapi peperangan ini. Dan ketika pulang dari perang Khandaq atau perang Ahzab ini, Nabi kemudian bersabda bahwa kita pulang dari jihadul asghar menuju jihadul akbar. Kita pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Maka sahabat kaget, ini sudah perang sebesar ini, melelahkan, kenapa kemudian masih disebut sebagai jihad yang kecil oleh Nabi Muhammad? Maka kemudian sahabat bertanya, apa jihadul akbar itu wahai Nabi? Apa yang dimaksud dengan jihad yang besar? Sedangkan kami sudah lelah dengan jihadul asghar yang engkau sebut sebagai jihad kecil ini dalam perang Ahzab. Kemudian Nabi mengatakan jihadul akbar adalah jihadun nafas, perang melawan diri kita sendiri. Itu adalah peperangan terbesar bagi setiap muslim dan hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang insya Allah dirasakan kita kurang lebih selama 4 atau 6 bulan ini. Bagaimana selama pandemi ini kita benar-benar dikembalikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam diri kita sendiri dan keluarga kita. Kita dijauhkan dari masjid. Masjid sempat sepi, kosong, nggak boleh ke masjid. Kita dijauhkan bahkan dari Ka'bah, dilarang kita untuk haji maupun umroh selama 6 bulan ini. Kita dijauhkan dari tempat kerja kita nggak boleh berangkat ke kantor kita. Betul-betul kita berada di rumah dan memikirkan tentang diri kita sendiri. Allah beri kesempatan pada kita di suasana pandemi ini untuk jihadun nafas, untuk memikirkan tentang diri kita sendiri. Jangan-jangan tanggung jawab yang kita ambil di luar itu terlampau cepat. Kita terlanjur mengambil tanggung jawab sebagai pengurus masjid, sebagai pekerja di perusahaan, sebagai tokoh di masyarakat, padahal kita belum selesai dengan diri kita dan keluarga kita di rumah. Maka ini momentum untuk merenungkan tentang hal itu. Karena faktanya seringkali kita berangkat kerja itu sebelum anak dan istri kita bangun, dan pulang kerja saat anak dan istri kita sudah tidur. Sehingga waktu yang kita habiskan untuk keluarga itu sangat sedikit. Padahal ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatunya itu setelah menjaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka suasana pandemi seperti ini mengingatkan kita kembali tentang ibadah, sholat dan lain sebagainya di masjid. Jangan-jangan kalau sudah tidak di masjid, kemudian penghayatan kita tentang sholat atau bahkan sholat itu sendiri tidak seketat sebagaimana ketika kita sholat di masjid. Artinya semua ini menjadi renungan bagi kita untuk kita kemudian dikembalikan kepada kedirian kita. Dibuat kita sendiri oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari gegap gempita ramainya dunia luar yang biasa kita jalani setiap hari, ngopi di kafe, ngantor, ke masjid dan lain sebagainya. Kita dikembalikan oleh Allah ke rumah. Coba pikirkan, apa makna dari keramaian yang kamu jalani setiap hari itu? Dari bekerjamu, apakah bekerja sudah menjadi jalan ibadah kita? Apakah ini dan itu yang kita lakukan di keramaian di luar rumah kita itu sudah sesuai dengan yang Allah kehendaki atas kita? Karena Allah katakan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan manusia dan jin ini kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maka semua aktivitas kita di luar rumah itu seharusnya menjadi jalan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di tengah pandemi ini kita disuruh oleh Allah untuk melakukan jihadun nafas, memikirkan diri sendiri, apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi musuh dalam diri kita, dalam perjalanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayo kita sadari itu dan kemudian perangi itu, apa yang ada dalam diri kita. Maka itu yang kemudian disebut dengan mujahadah, satu akar dengan jihad itu sendiri. Mujahadah yaitu jihad terhadap diri sendiri.
Karena kita terlampau dan terlanjur memahami jihad itu keluar. Jihad itu artinya bekerja. Jihad itu artinya mengurusi urusan masyarakat. Jihad itu begini dan begitu yang adanya di luar. Padahal jihad itu yang pertama dan utama adalah mujahadah. Mujahadah itu jihad melawan diri kita sendiri. Jihad mengontrol diri kita sendiri. Kita telah mengaji beberapa waktu yang lalu tentang ihsan. Bagaimana kita menjadi pribadi yang bukan hanya Islam dan iman, tapi juga ihsan. Ihsan itu adalah menghadirkan Allah dalam diri kita, sehingga ketika kita beribadah kepada Allah, kita sadar bahwa bahwa kita seolah-olah melihat Allah, kalau tidak dengan keyakinan bahwa Allah melihat kita, sehingga ibadah kita akan dijalani dengan totalitas, dengan ketundukan yang penuh, karena kita sadar Allah melihat kita. Nah, pilar dari ihsan itu sendiri, ihsan itu adalah tujuan dari suluknya kita, perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ingat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita ini dari Allah akan kembali, suatu hari akan kembali. Maka sebaik-baiknya kembali kepada Allah, kata Jalaluddin Rumi, salah seorang sufi besar, sebaik-baiknya ketika kita kembali kepada Allah, kita sudah mati sebelum kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum fisik kita mati, kita sudah mati terlebih dahulu, kata Jalaluddin Rumi. Apa yang dimaksud mati? Matinya nafsu kita, tiadanya diri ini, tajarrud diri kita, sudah bersih diri ini dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun bekerja, bekerja karena Allah. Kalaupun beramal, beramal karena Allah. Kalaupun olahraga, olahraganya karena Allah. Segala sesuatu dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu oleh para sufi dijelaskan bahwa kenapa sih kita ini bisa berada di surga, khalidina fiha abada, abadi di surga. Padahal amal yang kita lakukan hanya 60-70 tahun, kalaupun paling lama hanya 100 tahun. Itu pun gak dari start dari nol umur kita beramal. Mungkin kita beramal dari umur 7 tahun sampai kita wafat mungkin umur 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun. Tapi kenapa kita diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan surga yang abadi? Selain itu karena bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala atas kita, maka itu juga untuk menghitung atas komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang setelah dia beribadah kepada Allah, kemudian dia beristirahat dengan niat untuk beribadah kepada Allah selanjutnya, maka istirahatnya itu juga dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sepenuhnya waktu kita yang diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang mengetuk pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kemudian Allah ganjar dengan surga yang khalidina fiha abada. Kita abadi di dalamnya di surga itu. Nah, maka untuk mencapai derajat ihsan itu ada dua pilar utamanya yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah mujahadah. Dan kemudian yang kedua adalah riyadhah. Mujahadah ini adalah jihad melawan diri kita sendiri, dan riyadhah ini adalah membiasakan segala sesuatu yang sifatnya kebaikan. Membiasakan dalam artian istiqomah dalam melakukan kebaikan, sedikit tidak apa-apa, yang penting istiqomah, daripada banyak yang sifatnya musiman saja. Maka yang pertama pilarnya untuk menjadi seorang yang ihsan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mujahadah. Mujahadah ini memiliki 4 pilar. 4 pilar yang dijelaskan oleh banyak sekali sufi, yang kemudian Al-Faqir ramkungkan dari 2 sufi besar yang menjadi pondasi dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Abul Hasan As-Sazili dan Imam Ghazali. Karena ini adalah 2 orang sufi yang kemudian menjadi pegangan dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau fikihnya ada 4, ada Syafi'iyah, Malikiyah, Hambaliyah, kemudian Hanafiyah. Kemudian dalam akidah ada 2, ada Abul Hasan Al-Asy'ari, kemudian ada Al-Maturidi. Maka dalam tasawuf ada 2 yang menjadi pegangan.
yaitu Imam Ghazali dan Abul Hasan As-Sazili, yang kemudian keduanya menjadi dua orang sufi besar dalam tradisi Islam. Nah, keduanya merangkum 4 pokok yang kemudian harus menjadi pegangan kita dalam mujahadah, dalam jihad melawan diri kita sendiri. Karena ini berat. Ini karena itu menjadi utama dan pertama. Pertama karena kita gak bisa jihad keluar kalau kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Dan menjadi berat karena urusannya kepada diri kita sendiri. Secara psikologis, orang yang suka terlambat datang itu tidak suka kepada orang lain kalau datangnya terlambat. Orang yang pelit biasanya tidak suka kepada orang yang pelit. Misalnya saya pelit, saya itu cenderung tidak suka kepada orang yang pelit. Jadi orang akan membenci hal-hal negatif yang ada pada dirinya sendiri, tapi dia tidak berdaya. Misalnya saya suka terlambat datang ke satu majelis, ke kantor dan lain sebagainya. Kalau saya jadi bos, saya akan marah kepada anak buah saya yang suka datang terlambat. Karena kenapa? Karena dasarnya saya benci kepada diri saya sendiri. Karena itu mujahadah melawan diri kita sendiri itu adalah sesuatu yang berat sekali. Karena kita gampang mengontrol orang lain, tapi mengontrol diri kita sendiri itu yang sulit. Maka 4 pilar yang menjadi pondasi dalam mujahadah ini, yang pertama adalah kata para sufi, yang pertama adalah zuhud. Zuhud ini adalah mengurangi makan, mengurangi minum, mengurangi harta benda, mengurangi konsumsi terhadap hal-hal yang sifatnya duniawi. Karena kata Nabi dalam salah satu hadisnya bahwa manusia ini tidak akan pernah kenyang sampai tanah kemudian memendam mereka. Jadi manusia ini tidak akan pernah kenyang, tidak akan pernah puas dengan hal-hal yang sifatnya duniawi kecuali Allah mematikannya. Dan mengacu kepada tadi, sebaik-baiknya manusia yang mati adalah yang kembali kepada Allah sebelum Allah meminta dia kembali, sebelum ditarik nyawanya dia telah mematikan dulu nafsunya. Maka salah satu nafsu yang utama adalah nafsu terhadap dunia. Karena itu pilar utama mujahadah adalah mematikan ego kita terhadap dunia. Baik itu harta benda, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Karena perut yang terisi itu, atau harta yang banyak itu, jika kita tidak bisa mengontrolnya dengan baik, dia akan menjadi jalan kita kepada neraka. Karena itu penting kemudian melakukan zuhud. Zuhud itu bukan anti dunia. Kata Imam Malik, zuhud itu bukan anti dunia, tapi meletakkan dunia pada tempatnya. Di mana tempatnya dunia? Tempatnya dunia kata Imam Malik itu di tangan, bukan di hati. Sayyidah Khadijah seorang saudagar kaya yang Nabi katakan salah satu kekuatan dakwah Islam adalah karena hartanya Sayyidah Khadijah. Gak ada masalah dengan orang kaya. Bahkan Nabi Allah Sulaiman dikenal sebagai seorang nabi yang kaya raya, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, yang dikaruniai oleh Allah mukjizat sebagai seorang yang bahkan menguasai bahasa binatang, memiliki kerajaan, disungkani oleh bangsa jin dan manusia. Seorang yang kaya raya, gak ada masalah dengan itu. Tapi hartanya tidak sampai masuk ke dalam hatinya sehingga mempengaruhi hatinya. Sehingga hatinya terpaut dengan dunia, bukan terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia menjadi hubbud dunya, cinta kepada dunia, bukan hubbullah, bukan cinta kepada Allah. Padahal kita diperintahkan oleh Nabi untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar pernah mengatakan, Nabi, saya tidak mencintai segala sesuatu kecuali Allah, tapi yang belum saya bisa adalah saya masih mencintai diri saya melebihi kecintaan saya kepada Allah. Maka kemudian kata Nabi, belum cukup. Lanjutkanlah perjalananmu sampai kamu mencintai Allah melebihi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk kedua orang tuamu dan dirimu sendiri bahkan.
Kita kemudian menjadi hambanya dunia jika tidak menjadi seorang yang zuhud tadi. Maka penting menjadi seorang yang zuhud. Seorang yang menjaga diri dari dunia agar tidak terbuai oleh dunia, agar kekayaan itu tidak membuat kita sombong, agar kekayaan itu tetap mengalir kepada orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah sebagai orang yang berhak untuk menerima kekayaan kita sebagai zakat, sedekah, infak dan wakaf kita. Karena itu ada salah seorang sufi besar, Syekhul Akbar Ibn Arabi. Pernah ada seorang murid dari Ibn Arabi yang berada di Mesir, yang kemudian dia memiliki murid di Mesir yang meminta murid ini untuk menemui Syekhul Akbar yang berada di Andalusia, yang berada di Spanyol, untuk meminta nasihat kepada gurunya. Kamu berangkat ke Andalusia, temui guru saya, minta nasihat kepada dia. Gurunya ini dikenal sebagai Syekh Kepala Ikan. Kenapa disebut Syekh Kepala Ikan? Karena dia seorang nelayan pekerjaannya, dan ketika mendapatkan ikan yang dimakan hanya kepalanya, sedangkan badan ikannya diberikan kepada warga yang berada di sekitar rumahnya. Yang dia makan hanya kepala ikannya. Dagingnya yang enak itu justru dia berikan kepada orang lain. Hidup dalam kesederhanaan. Rumahnya hanya rumah yang cukup layak untuk ditempati. Hidup dalam kesederhanaan yang sepenuhnya sederhana. Makan hanya kepala ikan kok. Sampai dikenal sebagai Syekh Kepala Ikan. Akhirnya dia minta berangkat kepada guru saya, Syekhul Akbar di Andalusia, dan minta nasihat kepada beliau. Wah, ini kata muridnya sudah membayangkan guru saya saja makannya kepala ikan dan rumahnya sangat sederhana. Dia kemudian excited. Apalagi gurunya guru saya. Dia penasaran. Akhirnya dia berangkat ke Andalusia. Tanya, rumahnya Syekhul Akbar di mana? Kemudian ditunjukkan, semua orang tahu. Oh, di sana, mentok belok kiri misalnya. Rumahnya besar kok, kata dia. Akhirnya dia datang ke rumahnya, ternyata rumahnya sangat besar dan sangat indah. Pintu gerbangnya besar. Kaget si murid ini. Gurunya yang sangat sederhana, punya guru yang sangat berkemewahan hidupnya. Akhirnya karena ini amanat dari gurunya, dia tetap masuk ke rumah dari Syekhul Akbar ini. Masuk ke rumah dengan kaget dan bertemu dengan pakaian yang indah. Akhirnya kata murid ini dia sampaikan bahwa saya adalah murid dari fulan. Kemudian saya diminta untuk menemui engkau sebagai guru dari guru saya, dan diminta untuk meminta nasihat. Kemudian kata Syekhul Akbar, sampaikan kepada gurumu, zuhudlah. Tinggalkanlah hubbud dunya. Tinggalkanlah kecintaan kepada dunia. Makin kaget ini murid. Loh, yang hidup berkemewahan dan kaya raya ini kamu. Sedangkan guru saya ini dalam keadaan yang sangat sederhana, makannya cuma kepala ikan. Kok bisa malah kamu menasehati dia agar hidupnya sederhana? Padahal yang gak sederhana ini hidupmu. Walaupun dia hanya bergumam di hatinya, dia gak berani menyampaikan ini, karena ini guru dari gurunya. Akhirnya ya sudahlah, dia terima saja nasihat itu. Sampaikan kepada gurumu, kata Syekhul Akbar, jangan cinta kepada dunia. Hiduplah secara sederhana. Hati itu singgasananya Allah, bukan dunia. Akhirnya pulang dengan 2 tanda tanya. Sesampainya kepada gurunya, kemudian kata disampaikanlah apa nasihat guru saya, kata si Syekh Kepala Ikan ini. Kemudian kata muridnya, katanya kamu harus hidup dengan zuhud. Astagfirullah, kata dia. Benar, kata guru saya itu. Makin kaget si murid ini. Hidup kamu yang sangat sederhana kok malah membenarkan nasihat gurumu yang bermewah-mewahan itu bahwa kamu harus hidup sederhana. Maka kemudian dijelaskanlah oleh gurunya ini, Syekh Kepala Ikan ini, bahwa saya itu setiap hari memang makan kepala ikan. Tapi di pikiran dan hati saya, betapa enaknya kalau saya bisa makan daging ikannya, badan dari ikan tersebut.
Sedangkan guru saya hidup dalam kemewahan, setiap hari makan ikan, tapi pikiran dan hatinya tidak pernah terpaut kepada daging ikan tersebut. Tidak pernah cinta kepada daging ikan tersebut. Sedangkan saya meskipun hanya makan kepala ikan, namun pikiran dan hati saya terpaut kepada daging ikan tersebut. Sehingga kemudian saya perlu memperbaiki pikiran dan hati saya agar zuhud, agar tidak terpaut kepada hal-hal yang sifatnya duniawi. Karena itu Islam menganjurkan kita untuk bekerja dengan giat, mencari kekayaan, tapi bukan untuk kemudian kita menjadikan kekayaan itu sebagai kemewah-mewahan bagi kita, tapi sebagai jalan bagi kita untuk urusan-urusan akhirat kita. Sehingga sebaik-baiknya kekayaan kemudian yang kita jadikan sebagai alat untuk mencapai Allah Subhanahu wa taala, disedekahkan, membantu dan lain sebagainya. Maka itu yang pilar pertama dalam mujahadah, yaitu zuhud, menjaga jarak dari dunia. Dan ini penting bahkan dalam urusan dunia kita. Karena dikatakan dalam salah satu riset, itu orang yang punya penyakit jantung, itu seringkali secara riset, rata-rata dia mendapatkan serangan jantung itu di pagi hari, hari Senin. Kenapa? Karena seringkali dia stres ketika hari Senin setelah santai selama weekend, kemudian dia mau bekerja, kemudian dia stres. Kenapa dia bisa stres? Karena dia tidak memiliki zuhud ini. Dia terpaut pikiran dan hatinya dengan pekerjaannya, khawatir dengan pekerjaannya, tidak menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga enggak pernah enjoy dalam bekerja. Karena terpaut kepada dunia. Takut ini, takut itu, takut dipecat dan lain sebagainya. Padahal semua yang memberikan pekerjaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling aneh adalah ada orang yang kadang menunda sholatnya hanya karena urusan pekerjaannya. Padahal yang memberikan pekerjaan dan penghasilan kepada kita, yang akan kita sholati itu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena ini berarti menduga bahwa seolah-olah penghasilan itu bukan karena Allah, tapi karena hasil kerja kita. Sehingga kita menunda sholat kita hanya untuk urusan pekerjaan. Padahal yang memberi pekerjaan dan harta, gaji dari pekerjaan itu bukan bos kita, bukan siapa-siapa kita, tapi adalah Allah Subhanahu wa taala yang akan kita sembah dalam sholat itu. Karena itu yang utama zuhud itu adalah menomorsatukan apa yang memang nomor satu, dan tidak menomorsatukan apa yang tidak nomor satu. Dunia bukan yang utama, bukan nomor satu, maka letakkan dunia tidak di nomor satu, tapi akhirat sebagai sesuatu yang nomor satu. Bekerja bukan sesuatu yang utama adalah sholat. Maka jangan sampai sholat kita tertunda karena urusan-urusan pekerjaan kita. Maka zuhud itu adalah tahu prioritas tentang mana yang utama dan mana yang tidak utama dari urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Kemudian pilar yang kedua yang menjadi catatan dari Imam Ghazali dan Imam Sazili adalah sahar. Sahar ini setelah tadi kita mengurangi makan dan minum, mengkonsumsi ini dan itu, sahar ini adalah mengurangi tidur. Karena itu dikisahkan para sufi itu tidurnya kurang lebih hanya 3-4 jam saja. Kenapa penting mengurangi tidur? Karena malam itu tidak sepenuhnya untuk kita beristirahat. Tapi malam itu juga adalah ada haknya Allah Subhanahu wa taala untuk kita bertahajud, berzikir dan bersalawat kepada Allah dan Rasulullah. Karena tahajud itu adalah sebaik-baiknya ibadah di luar ibadah mahdhah, di luar ibadah yang wajib, dan karena itu Nabi diwajibkan untuk selalu bertahajud. Urusan rezeki, urusan keamanan, urusan kesehatan, semua ada pada tahajud kita di setiap malam. Karena itu dalam hadis qudsi dikatakan bahwa jika seorang hamba ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka temui Allah di sepertiga malam. Di saat semua orangnya tidur, siapa yang terbangun di sepertiga malam untuk melakukan ibadah-ibadah kepada Allah, utamanya tahajud, maka
Di sanalah Allah bertemu dengan hambanya tersebut. Kita boleh cek kepada saudara, kawan, kerabat, teman kantor kita, mereka yang konsisten dalam tahajud. Coba tanyai kepada mereka. Minta curhat mereka tentang bagaimana tahajud menjaga diri dia sepenuhnya dalam segala urusan. Karena sudah banyak ulama yang mengulas tentang ini. Bagaimana tahajud itu menjadi pintu bagi segala masalah-masalah kita untuk menjadi jalan keluarnya. Maka mengurangi tidur itu menjadi pilar kedua dalam mujahadah, dalam perang melawan diri kita sendiri. Karena hidup ini bukan untuk tidur, bukan untuk dunia, bukan untuk itu dalam hakikat Islam. Tidur itu hanya digunakan untuk kita beristirahat dan menambah energi agar besok kita bisa bekerja, yang kerja itu sebagai ibadah. Hanya itu fungsi tidur. Maka selama sudah cukup secara kesehatan, bangunlah di sepertiga malam untuk kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saat semua orang nyenyak tidurnya. Karena itu yang membedakan kita dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu bikin asuransi ini dan itu, menumpuk harta untuk 5 turunan, 3 turunan, bahkan 7 turunan, diamankan. Hartanya untuk kalau bisa 7 turunan diamankan. Tapi umat Islam tidak dididik untuk itu. Dididik untuk ketika mati, amal yang sudah kamu lakukan dan harta yang sudah kamu keluarkan, harta dan amalan itu untuk Allah atau tidak. Bukan dididik untuk menjamin rezeki anak kita, cucu kita, enggak. Rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak usah khawatir. Kalau orang-orang di Eropa, di Amerika itu kan dipikirkan kalau bisa 7 turunan dijamin. Gimana caranya menumpuk harta? Makanya kita dididik untuk zuhud, enggak usah khawatir tentang urusan duniamu. Intan surullah yang surukum. Kalau kamu taat kepada Allah dan menolong agamanya Allah, Allah akan tolong kamu. Allah akan bukakan jalan kepada kamu. Sebagaimana tahajud. Kalau kamu berikan hak itu kepada Allah, maka Allah akan urus urusanmu. Maka kemudian yang kedua itu tadi. Kalau orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak kenal kepada Islam, itu berusaha sedemikian rupa bagaimana bisa tidur dengan nikmat, lama, kalau bisa gak bangun pagi agar bisa tenang, ketika bangun enak, dibuatlah kasur sedemikian rupa, ada yang dari air, ada yang dari latex, spons jenis ini dan itu untuk menyamankan tidurnya kita. Tapi di Islam bukan itu tujuan tidur. Tidur hanya sebatas untuk istirahat agar kita bisa beribadah lebih maksimal. Karena itu kisah para orang-orang yang dekat kepada Allah, pasti dia bangun di sepertiga malam. Tidak akan tidur sepanjang malam. Dia akan bangun di sepertiga malam dan biasanya sebagian mereka ada yang masih tidur lagi sebelum fajar, ada yang sudah tidak tidur lagi sampai fajar, subuh dan akhirnya melakukan aktivitas. Jadi dia biasanya tidur di jam 8 atau jam 9 malam sampai jam 12 atau jam 1 paling lambat dan kemudian dia sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengurangi tidur dan diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala waktu kita dalam tidur itu. Itu pilar kedua dalam mujahadah, melawan diri kita sendiri. Kemudian pilar yang ketiga yang menjadi pilar dalam mujahadah, yang ketiga yang menjadi pilar adalah shamat. Shamat itu adalah mengurangi berbicara. Mengurangi berbicara. Ini yang kemudian diberikan kepada orang-orang yang mulia. Salah satunya Sayyidah Maryam. Ketika tiba-tiba hamil Nabi Isa dan kemudian tidak ada suaminya dan akhirnya arus fitnah terjadi di mana-mana. Kata Allah kepada Sayyidah Maryam, berpuasalah kamu dari berbicara. Jangan jawab orang lain yang menuduh kamu ini dan itu. Fitnah-fitnah itu gak usah dijawab.
Jadi mengurangi berbicara itu adalah aktivitasnya orang-orang mulia yang dikisahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah Sayyidah Maryam. Sedangkan kita sekarang ini berada dalam suasana, zaman, kondisi yang seolah-olah mendorong kita untuk banyak bicara dengan gadget kita. Gak berbicara dengan mulut sih, tapi dengan tangan. Mengomentari semua hal yang bahkan kita tidak tahu tentang itu sendiri. Jangankan tentang ilmunya, tentang beritanya. Misalnya ada berita politik, kita gak ngerti politik. Beritanya aja kita belum tahu nih, apa hoax atau bukan. Kemudian duduk perkaranya seperti apa, kita sudah komentari. Padahal dalam Islam, jangankan kita belum tahu informasinya. Kalaupun kita sudah tahu informasinya, kemudian kita sudah tabayun, tapi kita tidak memiliki ilmu tentang hal itu, maka kita dilarang untuk membicarakan tentang hal itu. Fas'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu enggak tahu, bilang enggak tahu atau nanya ke orang yang tahu. Bahkan lebih jauh, lima taquluna ma la taf'alun, kata Allah. Jangan kamu ngomentari, berbicara tentang sesuatu yang bukan hanya kamu enggak punya ilmunya. Kalau kamu pun punya ilmunya tapi kamu tidak melakukannya masih, jangan kamu berbicara tentang itu. Wahai umat Islam, bersabarlah, padahal kita masih belum sabar orangnya. Jangan berbicara tentang itu. Itu etika dalam Islam, adab dalam Islam, ajaran dalam Islam. Jadi yang dibicarakan itu adalah harus sesuatu yang kita tahu persis, kemudian kita punya ilmunya, dan kita sudah melakukannya. Idealnya seperti itu. Tapi sekarang seringkali kita tidak melakukannya. Kita sering mengomentari hidup orang. Wah, kamu jelek sholat subuhnya, padahal kita tidak rajin sholat subuh. Kita tidak punya ilmu tentang itu, dan bahkan kita tidak tahu persis tentang dia beneran gak sholat subuh atau gak sholat subuhnya pas kita lihat aja. Jangan-jangan. Maka itu mengurangi berbicara adalah mujahadah kita, pilar ketiga dari melawan diri kita sendiri. Karena itu dikatakan oleh Nabi dalam salah satu hadisnya, idza tammal aqlu naqasal kalam. Kalau sempurna akalnya seseorang pasti sedikit bicaranya. Orang kalau sempurna akalnya pasti lebih banyak mendengar ketimbang berbicara. Dan itu secara biologi kan begitu. Kita ini telinganya 2, mulutnya 1. Artinya Allah ingin mengatakan kamu harus banyak bicara, kamu harus lebih banyak mendengar ketimbang berbicara. Dan orang yang biasanya tidak mendengar dan dia banyak bicara, biasanya pembicaraannya bukan hanya sia-sia, tapi selalu tinggi. Baik itu pembicaraannya selalu tinggi maupun nadanya selalu tinggi, selalu jerit-jerit. Anda coba orang yang biasanya pakai headset di telinganya dan kemudian mendengarkan musik, ketika bicara pasti suaranya tinggi. Jadi orang yang tidak biasa mendengar dan kemudian dia berbicara, pasti pembicaraannya penuh dengan egoisme, tinggi, dan akhirnya tidak memberikan manfaat apa-apa. Bukan hanya sia-sia, kadang selalu buruk bagi orang lain, menyakiti hati orang lain dan lain sebagainya. Karena itu salah satu pilar, yaitu pilar yang ketiga adalah mengurangi berbicara tentang hal-hal yang kita tidak tahu, atau kalaupun kita tahu, kalau kita bicara ini akan memberikan efek buruk, tidak memberikan manfaat, tidak usah berbicara. Bahkan terkait dengan hal yang mengenai diri kita dalam hal fitnah, sebagaimana Sayyidah Maryam. Kalau sekiranya jawaban kita hanya mau memuaskan kita, hanya memojokkan orang lain, hanya membungkam orang lain, tidak ada efek positifnya, walaupun itu fitnah kepada kita, kita tidak usah menjawabnya. Kata Imam Syafi'i, idza nataqas safihu fala tujibhu. Kalau datang orang yang bodoh dan memfitnah kamu, jangan jawab. Tapi saya ingin jawab, maka kata Imam Syafi'i, fa khairu min ijabatihi sukut. Kalau kamu ingin jawab, saya katakan kepada kamu, sebaik-baiknya jawaban adalah diam. Diam itu jawaban. Kemudian kalau diam berarti saya kayak lemah dong. Fadhanna anni ayitu anil jawabi. Pasti orang itu akan mengira kamu lemah. Wah, gak bisa jawab. Wah, berarti beneran kamu jelek sesuai dengan fitnah saya. Buktinya gak bisa jawab. Kemudian kata Imam Syafi'i terakhir, fama ayitu. Katakan kepada dirimu, enggak, saya gak lemah, omongan kamu salah. Cuman saya gak mau ngeladeni agar gak terjadi sesuatu huru hara, sesuatu yang lebih besar madaratnya ketimbang manfaatnya.
Jadi kalau ada orang yang fitnah kita pun, kalau menjawabnya akan membawa kepada keburukan, gak usah dijawab, kata Imam Syafi'i. Gak usah dijawab, kata Allah kepada Sayyidah Maryam. Loh, Allah, ini saya difitnah, dibilang ini hamil di luar nikah. Kata Allah, gak usah dijawab, karena percuma. Jawaban itu tidak akan memberikan manfaat dan kebaikan kepada orang itu dan kepada masyarakat. Jadi ketika gak memberikan manfaat, gak usah. Maka kurangi berbicara, termasuk hal yang terkait dengan diri kita. Kalau pun fitnah itu akan menyebabkan ketika kita menjawab tidak membawa kebaikan, tidak usah dijawab. Kemudian yang terakhir, yang menjadi pilar keempat dan pilar terakhir dari mujahadah itu adalah uzlah atau khalwat, yaitu mengurangi bergaul dengan banyak orang. Bukan berarti kita tidak dianjurkan untuk bergaul, artinya mengurangi bergaul yang tidak ada manfaatnya. Kurangi bergaul yang tidak ada manfaatnya. Perbanyak urusan kita dengan keluarga kita dan Allah. Karena ku anfusakum wa ahlikum naro. Tugas kita adalah menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Maka perbanyak untuk pertama menyendiri dan memikirkan tentang diri kita sendiri. Dan yang kedua adalah memberi waktu kepada keluarga untuk menjaga keluarga kita dari api neraka. Dan yang ketiga adalah memberi waktu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan banyak bergaul yang tidak memberikan manfaat bagi hubungan kita dengan keluarga, dengan diri kita sendiri dan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita dapati kisah-kisah di dalam Al-Quranul Karim tentang misalnya banyak sekali kisah-kisah para anbiya wal mursalin, para nabi dan para rasul dan para orang-orang soleh yang menghabiskan waktunya dengan kesendirian. Selalu memiliki waktu untuk sendiri. Misalnya dikisahkan dalam suratul A'raf ayat 142. Dan telah kami janjikan kepada Nabi Musa sesudah berlalu waktu 30 malam dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi, maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Nabi Musa diminta untuk berhalwat, melakukan kesendirian, memikirkan tentang dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala selama 40 hari sebelum kemudian diturunkan Taurat kepada Nabi Musa. Nabi kita, Nabi Muhammad, menyendiri di Gua Hira ketika akhirnya menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ashabul Kahfi menyendiri di gua selama bertahun-tahun. Semua Nabi Yunus menyendiri di dalam perut ikan. Itu bukan kecelakaan, tapi itu adalah momentum untuk halwat, untuk menyendiri dan memikirkan diri sendiri. Karena kalau kita banyak bergaul dengan orang lain dan melakukan hal-hal yang sia-sia, itu seringkali pertama ngobrolin tentang sesuatu yang tidak ada gunanya atau bahkan ghibah. Kemudian yang kedua adalah membuat kita lupa kepada diri kita sendiri. Karena terlalu banyak nongkrong, terlalu banyak bergaul dengan orang lain. Maka yang ketiga adalah, yang keempat pilar mujahadah adalah khalwat. Mengurangi bergaul dalam konteks pergaulan yang tiada gunanya. Yang menyebabkan akhirnya waktu kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala berkurang. Sedangkan para anbiya dan wal mursalin, para nabi, para rasul, orang-orang soleh seperti Ashabul Kahfi dan lain sebagainya, selalu memiliki waktu untuk bersama Allah Subhanahu wa ta'ala dan memikirkan diri kita sendiri. Karena dalam kesendirian itu kita akan memikirkan diri kita sendiri. Dan gak ada kata sendiri dalam diri umat Islam. Karena umat Islam ini tidak akan pernah sendiri. Seorang muslim pasti selalu ada temannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesendirian yang menyebabkan kemudian orang itu stres dan lain sebagainya, itu hanya ada dalam tradisi orang-orang yang bukan Islam. Orang takut sendiri, orang-orang di barat takut sendiri, sehingga banyak kafe, kalau orang sendiri dia langsung ke kafe untuk bergaul dengan banyak orang. Karena dalam kesendirian gak nyaman. Tapi kita diajarkan sebagai umat Islam gak ada istilah sendiri. Kita selalu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam keadaan kita terancam pun kita gak sendiri, kata Allah. Nabi Muhammad ketika berada di dalam gua ketika hijrah bersama Sayyidina Abu Bakar, kemudian merasa takut karena Sayyidina Abu Bakar merasa khawatir karena orang-orang kafir mengejarnya, dan dalam keadaan sendiri gimana? Kemudian kata Nabi, la tahaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Gak ada ceritanya sendiri bagi umat Islam, kata Nabi. Maka jangan pernah sedih, jangan pernah takut walaupun kamu sendiri. Karena tidak ada dalam kamus umat Islam yang namanya sendiri. Selalu innallaha ma'ana. Selalu Allah bersama kalian.
Dan Allah itu penguasa langit dan bumi, sehingga gak perlu takut, gak perlu sedih. Maka gak ada istilahnya, istilah sekarang itu introvert, sendiri kemudian stres. Akhirnya dia cari kafe, selalu menghabiskan waktunya dari kafe ke kafe agar gak pernah merasa sendiri. Kenapa dia merasa sendiri? Karena dia tidak memiliki Allah, tidak memiliki keyakinan bahwa Allah selalu hadir dalam dirinya. Seorang yang muslim yang sebenarnya dia gak akan pernah merasa sendiri, karena dia yakin bahwa Allah selalu bersama dia. Dan ketika temannya Allah, maka selesai semua urusan. La tahaf wa la tahzan. Kita punya teman polisi bintang 3, bintang 4, merasa aman. Tapi punya teman Allah subhanahu wa ta'ala tidak merasa aman, aneh. Ini yang disebut sebagai syirik yang halus. Kita merasa aman hanya kalau punya backupan polisi, pengusaha, ini dan itu. Tapi padahal jelas setiap muslim itu di backup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita tidak merasa aman, atau kita merasa sedih. Ada masalah, curhat ke teman kita, curhat ke media sosial, curhat ke sini dan ke situ. Padahal kita punya Allah yang maha menerima untuk menerima curhat kita dan memberikan solusi. Bersujud, bangun di sepertiga malam, sujud dalam tahajud kita, curhatkan kepada Allah apa yang menjadi masalah kita. Insya Allah Allah akan berikan, bukan insya Allah, pasti Allah akan berikan jalan keluar. Tidak akan pernah bersedih seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu 4 pilar dalam mujahadah, dalam melawan diri kita sendiri, yaitu mengurangi tidur, mengurangi kecenderungan kita kepada makanan dan harta benda kita. Kemudian yang ketiga, mengurangi berbicara hal-hal yang tidak perlu, dan yang terakhir adalah mengurangi bergaul dalam pergaulan yang tidak perlu, yang sia-sia di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang menjadi PR kita, jihad kita, perang kita yang terbesar, yang utama, yaitu melawan diri kita sendiri. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kajian subuh ini. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.